Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini. Dan menjadi satu kerinduan setiap kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, amin. Kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus dalam ibadah pagi hari ini. Kita yakini, kita percayai bahwa ketika kita datang, kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Karena dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus ada perubahan. Mari bersama-sama saya ucapkan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengikuti ibadah streaming. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat ucapan syukur kita, lewat persembahan hidup kita. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita atas kasih-Nya yang terus berlimpah atas kita, anugerah-Nya yang selalu melimpahi menaungi hidup kita. Mengucap syukur atas penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur atas setiap perbuatan tangan-Nya yang ajaib dan gagah perkasa atas setiap kita. Mengucap syukur atas setiap rancangan Tuhan yang senantiasa mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Haleluya. Katakan dengan bersuara minimal sampai telinga kita mendengar. Kami bersyukur Tuhan, setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Bahkan Engkau menopang setiap langkah kaki kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan yang membuktikan kasih-Nya lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kemerdekaan yang Kau berikan atas setiap kami, kebebasan dari belenggu dosa. Oleh karena darah-Mu kami dilepaskan dari dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mulut kami bersyukur, jiwa kami berlimpah dengan syukur, hati kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di
dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Bukan karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Raja, Yesus kau Allah. Ditinggikan namamu, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Biar namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang dimuliakan. Engkau menjadi tempat yang utama di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
kami. Pagi hari ini biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Pagi hari ini akan terdengar sorak-sorai kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Di sini akan terdengar nyanyian kemenangan atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Kami percaya apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Pagi hari ini Tuhan, Engkau lepaskan berkat-Mu. Engkau lepaskan kemenangan. Engkau lepaskan kebebasan. Engkau lepaskan kesehatan. Engkau lepaskan pemulihan. Engkau lepaskan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sukacita surgawi meliputi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di dalam hati kami seperti yang di sorga. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Siap memuji Tuhan dengan segenap hati, amin. Amin. Dengan gambus dan kecapi. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus, mari kita puji Tuhan. Bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat, bersama-sama ya, yang telah dimenangkan.
yang terlewatkan. Nikmati zaman Tuhan melawat setiap kita. Haleluya. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Oh, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang. Amin. Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Katakan, Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Amin, amin, amin. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ini mari siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sabda dari pemilik hidup kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Janjiku segenap hidupku untukmu,
jalan hidupku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu ya Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Katakan, kami menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Yesus, aku percaya.
kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, ini kami Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini milik-Mu sudah siap untuk diberkati Tuhan. Siap untuk menikmati sabda-Mu. Dan itu sebabnya kami bawa segenap hati dan jiwa kami yang begitu rindu, yang begitu haus akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan kami, untuk kami terus melangkah menjalani hari-hari kami yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan ini. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami ini adalah pemenangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau terus berada di tempat ini, dan kami siap, hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus terus bekerja, memenuhi setiap hati kami, membuka setiap hati kami, agar Roh-Mu akan leluasa berkarya lebih lagi dan lebih lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Iya. Luar biasa itu jawaban yang pasti, gitu ya. Itu jawaban yang pasti, yang dari hati kita, dari bibir kita, karena Tuhan Yesus selalu memberi yang pasti-pasti buat kita. Ya, tidak tidak samar-samar, tidak semoga, begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan kepastian buat semua kita. Puji Tuhan, di awal bulan September sekarang ini, ya, di awal bulan September sekarang ini, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Oh iya, wartaku juga ada di situ. Tadi di warta tentang milik kepunyaan Allah. Ya, milik kepunyaan Allah. Kita ini adalah milik Allah sendiri. Amin, Saudara. Oh, saya bahagia sekali. Saya senang sekali menyambut tema ini, gitu ya. Karena saya milik Allah. Saya milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan katakan bahwa kita ini adalah biji mata Allah. Saudara, siapapun kita, Bapak Ibu, dengan dua penglihatan yang Tuhan kasih dengan sempurna, begitu ya. Seperti itu Tuhan melihat kita. Ya, seperti itu Tuhan melihat kita, dan Tuhan Tuhan menjaga kita, begitu ya. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, seperti Tuhan menjaga mata Tuhan sendiri. Karena kita adalah milik
Tuhan, kesayangan Tuhan, anak kesayangan Tuhan, permata hatinya Tuhan. Ya, saudara yakin enggak kalau kita ini permata hatinya Tuhan? Oh, haleluya. Saya sambut itu dengan sukacita. Permata itu bukan barang murahan. Amin. Dan tidak semua kita bisa memiliki. Ya, saudara, tidak semua kita bisa memiliki karena permata yang dijual di toko yang mahal itu harganya tidak murah. Ya. Kalau orang pengen permata itu nyelengi dhisik. Iya toh, nyelengi dhisik enggak tahu berapa tahun begitu bisa nyelengi. Tetapi kalau Tuhan mengangkat kita menjadi milik kepunyaannya, menjadi permatanya Tuhan, kita menjadi permatanya Tuhan, Tuhan mengangkat kita itu gratis. Ya, kita enggak usah bayar, saudara. Enggak usah bayar karena Tuhan yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya, Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Darahnya sendiri Tuhan korbankan, darahnya sendiri Tuhan curahkan karena kita adalah permatanya Tuhan yang berkilau, yang bersinar, yang menyinari dunia yang gelap ini. Oh, luar biasa. Itu sebabnya saudara, kita harus bangga, begitu ya. Kita harus bangga menjadi permata miliknya Allah sendiri. Haleluya. Puji Tuhan, ini dia milik milik kepunyaan Allah dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Saya baca ayat pertama ya, ayat 10, kemudian bergantian dengan hitungan 1, 2 ya. Sudah ketemu ya? Atau langsung baca dari sini boleh? Iya, puji Tuhan. Sudah siap? Amin, sudah siap ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayo silakan Bapak Ibu, ayat 11. Iya, ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, lanjut. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang sama-sama ayat 17.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Langsung ya Mas. Yang ya. Surat Timotius ini, Saudara, surat Timotius ini merupakan surat terakhir, nasihat terakhir Paulus, dan saat menulis surat ini, Paulus berada di tahanan Roma. Surat ini ditunjukkan kepada Timotius, anak rohaninya, dan saat itu Kaisar Nero berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma. Karena waktu itu memang dijajah oleh Roma dan Paulus dalam tahanan negara. Tetapi dengan kekuatan Allah, Paulus ingat dengan anaknya, yaitu si Timotius, karena yang lain-lainnya sudah meninggalkan Paulus, seperti Demas dan kawan-kawan sudah mengikuti dunia, sudah meninggalkan Paulus. Kemudian Paulus dalam keadaan kesepian dalam penjara. Yang dia lakukan untuk supaya ada kegiatan, ada kesibukan begitu ya, ada kesibukan di dalam tahanan itu, Paulus menulis surat terakhir. Tetapi ada pasal terakhir di pasal yang keempat, dan khususnya di pasal yang ketiga ini, si Paulus menulis surat yang terakhir karena Paulus siap untuk menghadapi kematian yang sudah dekat. Kematian yang sudah dekat, Paulus sudah ngerti karena sudah divonis ya. Di tahanan itu dia sudah akan divonis. Namun kekuatan yang Allah beri kepada Paulus, dan dia yakini bahwa Paulus sudah menjadi miliknya Allah, sekalipun nanti harus mengalami kematian ataupun penderitaan, aniaya yang begitu mengerikan, Paulus tetap kuat. Karena 35 tahun yang lalu begitu ya, waktu dalam perjalanan di Damsyik, ini Paulus orang yang radikal, orang yang yang menangkapi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah ditangkap oleh Paulus ini karena punya kuasa, punya surat kuasa dari kaisar untuk menangkapi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Lah, yang mereka tangkap, yang mereka aniaya, itu adalah umat Tuhan, biji mata Allah, permatanya Tuhan, permata hatinya Tuhan. Tuhan nggak diem dong, Tuhan nggak mau melihat begitu saja, tidak hanya melihat kok umatku diperlakukan seperti ini. Enggak mau Tuhan seperti itu. Nah, saat itu Paulus matanya buta. Matanya buta. Matanya buta, kemudian dia harus dibantu oleh orang lain, ditolong oleh orang lain untuk bisa berjalan. Dan selama 3 hari itulah, saudara, Paulus harus dibantu untuk melakukan apa-apa, untuk melakukan segala aktivitasnya hari itu. Dan saat itu juga dia berhenti untuk melakukan kekerasan kepada orang Kristen. Lah,
Dia ingat, aku sudah menjadi miliknya Tuhan 35 tahun. Kalau cuman seperti ini saja, kalau cuma dalam tahanan saja, dan aku dipersiapkan untuk segera segera berakhir hidupnya, ya siaplah. Siap loh saudara, karena semua orang percaya, semua orang Kristen itu akan mengalami kesulitan. Jadi enggak enak loh saudara ya, menjadi pengikut Kristus itu tidak enak. Karena memikul salib setiap hari, harus menyangkal dirinya, menyangkal daging, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik lagi, harus baik, harus lurus, harus yang ya itu tadi, harus meninggalkan yang tidak baik lagi. Lah mau ataupun tidak, kita harus siap dengan seperti itu. Ya, ayo langsung Mas klik. Saudara, seperti itu ya. Keadaan pada waktu itu menggambarkan zaman sekarang ini. Saudara, zaman sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, keadaan sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini imannya sedang dimurnikan. Ya, imannya sedang digodok. Imannya sedang dibakar agar supaya nanti apabila benar-benar sudah datang masa kesulitan, apabila sudah datang masa yang sukar, aniaya, orang Kristen akhir zaman ini sudah siap untuk menerima tantangan yang begitu berat. Loh, iya saudara, nanti ayah menyerahkan anaknya, kemudian orang akan datang ke rumah menyeret orang-orang Kristen, dibawa ke pengadilan. Itu yang akan terjadi. Itu sebabnya iman kita tidak boleh goyah sedikit pun. Iman kita harus terus bertumbuh, iman kita harus bertumbuh lebih lagi, lebih lebat lagi, lebih lebat lagi. Iman kita semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, dan tidak gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ini loh, ajaran-ajaran yang menyimpang, ya, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran bidat sudah mulai bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, dia bukan raja. Jangan percaya. Kalaupun ada orang mengatakan itu Yesus itu ada di gunung sana, ya, Injil Matius mengatakan, ayo pergi ke sana. Jangan saudara, ya. Oh, Yesus itu sedang ada di kota sana loh, di luar Jawa sana. Yesus ada di sana dan melakukan mujizat-mujizat. Saudara, setan pun bisa melakukan mujizat. Ya, setan juga bisa menyembuhkan orang. Setan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi semua yang dibuat itu adalah palsu. Ya, yang dibuat, yang dilakukan itu adalah palsu. Itu sebabnya iman kita tidak boleh goyah sedikit pun. Bisa membedakan ini dari Tuhan Yesus atau bukan. Ini dari Tuhan Yesus atau dari setan. Ya. Kalau dari setan itu yang dimunculkan yang baik-baik dulu. Ya toh? Kalau enggak baik, orang enggak
pencut gitu ya. Apa itu bahasa Indonesianya? Hah? Apa Mas? Nah itu tidak tergoda. Wah, nggak tergoda. Makanya yang manis-manis dulu yang dimunculkan. Kalau anak-anak kecil itu diiming-imingi permen coklat gitu ya. Sampai entek giginya, sampai rusak giginya, ya nekat bae makan coklat. Tapi kita orang dewasa yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah beriman kuat di dalam Yesus, enggak akan tergoda dengan semu daya setan yang sekarang ini sedang gencar, saudara, mencari orang-orang yang gampang ditarik, gampang diapusi, gampang dibujui. Ayo cari Tuhan, di sana loh enak. Oh, begitu manisnya setan itu, tetapi ujung-ujungnya akan membawa maut. Jangan terpengaruh. Ayo kita ibadah di sana. Di sana ada mujizat. Di sana ada kesembuhan ilahi. Setan bisa lakukan itu. Minta mujizat, minta sembuh, datang pada Yesus. Ya, sumber kesembuhan, sumber pertolongan itu hanya Yesus. Ya, betul saudara, amin. Ya, lagi dimunculkan lanjutannya. Sumber pertolongan kita hanya dari Yesus saja. Langsung klik berikutnya. Iya, yang pertama, kita ini milik kepunyaan Allah. Biji mata Allah sendiri. Orang yang beriman kepada Yesus akan mengalami kesulitan. Ini, Wahyu 22 ayat 11 ya. Orang jahat akan bertambah jahat. Ya, orang jahat akan bertambah jahat. Orang yang kudus akan terus berlaku kudus, orang benar akan terus berlaku benar. Nah, kalau ini ditambah Wahyu 22. Kalau kita bisa mencapai seperti itu, kita akan mendapatkan permata-permata yang indah, permata yaspis yang jernih seperti kristal. Di Wahyu itu dikatakan ya ada beberapa permata yang indah-indah. Nah, saudara, kita kepunyaan Allah sendiri, milik Allah sendiri, dijagai kita dari pagi, siang, sore, malam, hari. Om Musi juga mengatakan saat tidur nyenyak. Saudara, saat tidur nyenyak kita juga sudah disediakan berkat waktu bangun. Enggak akan kelaparan kalau kita benar-benar ikut Tuhan Yesus. Karena iman kita hanya kepada Dia sang pemberi hidup. Gitu ya, jangan sampai kita goyah. Ya, berikutnya yang kedua. Milik kepunyaan Allah yang kedua, peringatan kepada kita tetap pegang pada kebenaran. Kebenaran itu hanya ada pada Yesus. Yohanes 17 ayat 17, kuduslah mereka dalam kebenaran. Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya ulang lagi ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Hanya firman Tuhan yang benar, saudara. Kebenaran manusia itu tidak ada. Enggak ada di hadapan Tuhan manusia itu yang benar. Manusia itu tanpa Tuhan seperti kain yang sudah tidak terpakai. Kain yang sudah kain yang sudah jelek, yang sudah bolong-bolong. Apalagi kalau kain yang sudah baru dipakai dicelupin ke oli. Waduh, itu sudah enggak bermanfaat ya toh. Udah enggak bermanfaat sekali. Udah megang oli, tangannya ditaruh, diusap-usapin ke ke kain itu, sudah enggak ada apa-apanya, enggak ada artinya sama sekali. Manusia itu seperti kain luruh,
kain yang tidak ada manfaatnya, hanya dibuang kemudian dibakar. Ya, kemudian dibakar. Itu dia. Apabila manusia itu tidak ada iman kepada Yesus dan tidak menjadi bagian dalam Tuhan Yesus, mereka akan dikumpulkan dan kemudian akan dimasukkan ke api yang kekal. Sekalipun dalam dunia ini nanti kita akan menderita, tetapi itu sifatnya hanya sebentar saja. Sebentar saja. Bertahanlah dalam kesulitan. Ya, bertekunlah mencari Tuhan. Saudara, bertekunlah dan jangan tergoda dengan ajaran-ajaran yang iming-imingannya hebat, menyenangkan mata, menyenangkan daging. Tetaplah bertahan. Kalau itu terjadi atas kita, karena kondisi keadaan dunia sekarang ini bukan keadaan baik-baik saja, tetapi sudah jahat, manusianya sudah jahat. Manusianya sudah jahat. Namun kita orang percaya kepada Tuhan tetap dijagai. Kalaupun nanti kita harus diadili, saudara. Lah, kita mau omong apa? Enggak, kita diam saja. Roh Kudus yang ada di mulut kita nanti yang bicara. Ya toh, kalau kita dihadapkan orang besar-besar, orang pangkat-pangkat, orang yang menjebak, ucapan kita ini dijebak, saudara. Ucapan kita dijebak, dicari salahnya kita. Yang nanya enggak satu dua, banyak orang, apa enggak bingung, saudara? Bingung ya, tapi tetap dalam hadirat Tuhan berdoa, Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus kuatkan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa ngomong sendiri, itu bukan dari hatimu, bukan dari kemauanmu sendiri, tetapi dipimpin oleh Tuhan. Ya, jadi jangan takut. Ya toh, jangan takut untuk kita menghadapi kesulitan yang sifatnya sementara saja. Tapi kemuliaan itu sudah Tuhan siapkan untuk semua orang yang bertahan sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Kemudian bagian yang ketiga, masih ada ya? Oh iya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada saat kita percaya Yesus, pada saat kita percaya Yesus, kita sudah ditanamkan iman kepada Yesus. Jangan malu mengobarkan nama Yesus. Jangan malu untuk kita memberitakan nama Yesus. Karena tulisan Bapak Paulus ini ditujukan kepada Timotius. Timotius ini seorang pemuda yang pemalu, begitu ya. Pemuda yang pemalu, tetapi disupport terus oleh Paulus. Dia nggak bisa ngomong, dia malu-malu, orangnya pemalu. Tetapi akhirnya karena Bapak Paulus ini tekun mendampingi, setia mendampingi si Timotius, akhirnya Timotius ini menjadi seorang pemberani, menjadi pemuda yang berani, saudara. Ya, kita kadang seperti itu gendalanya, malu-malu gitu ya. Enggak mau, enggak berani memberitakan nama Yesus, itu enggak berani. Tetapi Paulus terus mendorong dia supaya menjadi pemberani, mengobarkan Injil, mengobarkan nama Yesus. Tidak boleh malu. Kalau kita malu
menceritakan Yesus, Yesus juga malu mengakui kita anaknya loh saudara. Ya, kalau kita malu nggak mengakui Yesus, Yesus juga malu akan kita. Tetapi kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Loh, apa enggak luar biasa itu? Permata hati, kita ini permata hatinya Tuhan. Kalau kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Kalau kita menyangkal Dia, Dia menyangkal kita. Wow, itu yang akan terjadi. Namun mari kita akan terus bertekun sebab kita milik kepunyaan Allah sendiri. Ya, di dalam Petrus itu kan dikatakan kan, mana ya tadi saya catat. 1 Petrus, mana ya? Petrus 2 ayat 7 kalau nggak salah ya, 5. 2 ayat 5, kamu adalah bangsa yang terpilih itu loh. Nah saudara, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Ya, itu dia. Pada saat kita memiliki Yesus, Yesus sudah mengangkat kita menjadi miliknya. Milik kepunyaan Allah sendiri, menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Haleluya, berbahagialah saudara, berbahagialah kita yang terus bertahan untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya miris Bapak Ibu ya, 1 bulan yang lalu ada ibu-ibu yang saat umat sedang berkumpul dibubarkan. Ibu yang sudah sepuh ini sampai berlutut memohon-mohon kepada bapak-bapak petugas yang sedang menghentikan kegiatan ibadah. Saya melihat itu miris, saya melihat itu menangis. Seperti itu, orang mencari Tuhan itu dibikin susah. Orang mencari Tuhan dibikin sulit, padahal di tempatnya sendiri, di rumahnya sendiri. Tetapi ibu ini terus ngotot, saudara. Ibu ini ngotot, mohon Bapak, mohon tolong kami biar ibadah sampai selesai. Tapi ya sekarang ini iblis lagi di atas angin, gitu ya. Iblis lagi di atas angin, dia mencari orang sebanyak-banyaknya menjadi temannya untuk nanti bisa bersama-sama masuk dalam api neraka. Makanya iblis itu sedang gencar-gencarnya mencari orang yang bisa diajak untuk memutarbalikkan kebenaran, untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang terus bertahan, belajar terus firman Tuhan akan kuat sampai akhir hidup kita. Begitu ya. Ya, dan terakhir Tuhan Yesus sudah memulai dengan baik, mengorbankan dirinya sampai pada akhir hidupnya. Mari kita akan terus pegang teguh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab kita adalah milik kepunyaannya. Kita permata hatinya Tuhan dan begitu berharga, mulia di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya cukupkan di sini ya.
Haleluya. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan menjadikan kami permata-permata yang indah, permata-permata yang mahal, yang berharga. Dan kami ini ada di hati Tuhan. Kami ada di hati Tuhan, ada di mata Tuhan. Dan dimanapun kami berada, selalu ada Tuhan yang membimbing kami. Dan lebih dari itu, Tuhan akan terus memupuk iman kami semakin kuat, semakin kokoh, dan tidak tergoyahkan, tidak tergoda dengan keadaan dunia yang memberi iming-iming yang begitu menarik. Tetapi iman yang kami miliki di dalam Yesus itu lebih dari semua yang ada di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik dan terus menuntun kami. Kami memuji Tuhan, bersyukur di dalam nama Yesus. Teruslah Engkau bersabda di dalam hati kami. Hamba-Mu berhenti, namun Roh Kudus terus bekerja, berbicara lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam kasih, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, ampuni saudara, perjamuan kudus dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan untuk Tuhan menguduskan, menyucikan kehidupan kita, sehingga ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kita layak di hadapannya.
Silahkan berdoa Bapak Ibu. Pemuji akan pujikan ini, saudara datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu, karena kami percayalah Bapak Ibu, ketika engkau tangkap isi hati Tuhan pada pagi hari ini, akan terjadi kebangunan rohani dalam kehidupanmu. Pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, usahamu diberkati, kuliahmu diberkati, apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Satu dalam firman-Mu, dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga. Yesus Kristus. Amin, amin. Ku siapkan hatiku, Rendahkan diri, ampuni saudaraku. dengan kasih. Yes, Perjamuan kami datang kepadamu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami menerima perjamuan kudus ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Ku siapkan hatiku, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu kuasa kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan jemaat. Setiap jemaat pada pagi hari dia akan menerima anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan setiap jemaat. Dengan iman kami melalui perjamuan kudus ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan menolong. Kami percaya anugerah-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya undang saudara bangkit maju ke depan untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari. Bunyi saudaraku dengan kasih, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ku siapkan hati, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ku siapkan hati, dalam nama Tuhan Yesus.
hatiku. Rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini di depan saudara yang kau pegang ada hosti. Silahkan Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, aminkan. Tetapi jikapun ada ayat firman Tuhan ini menegur saudara, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Syukur kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara, dengan mata iman saudara, di 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus di kayu salib, yang Dia lakukan untuk saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara dan saya, yang harusnya kita masuk dalam penghukuman kekal, tetapi karena kasih-Nya begitu besar bagi kita, darah-Nya yang kudus, darah-Nya yang suci, darah-Nya yang mahal, diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan dengan iman kita tangkap pada pagi hari ini. Mari kita angkat roti di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yakin dan percaya bahwa roti yang saudara pegang adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan nikmati tubuh yang sempurna itu, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Ditusuk, dicambuk untuk saudara dan saya. Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala, tunjukkan kepada Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya bahwa anggur yang saudara pegang adalah lambang darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya.
menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Haleluya yang Yesus Tuhan. selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Kami selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami menikmati perjamuan kudus. Dan dengan iman kami Engkau menguduskan, menyucikan kami. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus, dengan iman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan. Hari ini Amin. Tuhan Dalam nama kami menerima Tuhan Yesus. mujizat demi mujizat. Amin. Kami percaya kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah permata yang indah. Kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati double berkat firman Tuhan dan juga berkat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saat ini mari kita persiapkan persembahan kita naikkan pujian seperti burung di udara. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Haleluya. Tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu sebelum ku mengatakannya.
yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, seperti burung di udara, kau pun pelihara. Terlebih hidupku kau pandang berharga. Dalam skala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kaya menjadikan kaya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita topangkan tangan kita untuk kita boleh berdoa pada persembahan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat bersatu hati. Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang terlebih memandang hati Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap taburan yang boleh kami taburkan pada pagi hari ini, Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan boleh berkenan atas setiap persembahan-persembahan, baik persembahan khusus, persembahan syukur, perpuluhan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai apa yang boleh kami taburkan. Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau akan mengembalikan berkali lipat apa yang boleh kami persembahkan. Dan terlebih Tuhan Yesus, Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati pengelola, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan hikmat-Mu untuk boleh mengelola keuangan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami persembahkan seluruh persembahan kami di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Selamat datang di bulan September. Di bulan September, bulan yang diberkati Tuhan, dan selamat menikmati perjalanan bersama Tuhan. Boleh dibuka untuk warta gereja sepanjang minggu ini dengan tema milik kepunyaan Allah di bulan September. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya terus melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, gereja kita di bulan September ini mengambil tema milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam bahasa aslinya diperlengkapi, yaitu diperlengkapi secara sempurna. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius karena pada waktu itu Timotius mengalami beban masalah pergumulan, yaitu tentang ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Paulus menasihati bahwa engkau manusia yang Allah yang diperlengkapi untuk perbuatan baik, diperlengkapi secara sempurna. Tuhan memperlengkapi kita secara sempurna untuk kita dapat menjalani kehidupan ini. Melalui firman Tuhan, melalui kehidupan melekat kepada Tuhan, kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Nah saudara, milik kepunyaan Allah akan kita belajar bersama, dan kita percaya bahwa Tuhan taruh dalam hati kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya terus mengundang untuk saudara hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini. Mari rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa memenuhi atas setiap kita. Untuk ibadah hari Kamis, ibadah tengah minggu, monggo
Bapak Ibu hadir setiap hari Kamis jam 6 sore doa malam kita. Biston pagi setiap Selasa sampai dengan Sabtu jam 4:30. Doa intim pribadi 8:30 sebelum ibadah raya dimulai. Ibadah crown, ayo anak-anak muda. Hari Sabtu jam 5:30 sore. Monggo saya undang semuanya yang berjiwa muda. Tuhan Yesus memberkati. Monggo. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu, ada pengumuman yang pertama. Besok Minggu ibadah raya akan dilayani oleh Pastor Dave dan Ibu Pastor Novi dari Surabaya. Beberapa tahun yang lalu, terakhir itu tahun 2015 ada di sini, dan pada waktu kemarin hari Minggu telepon saya bahwa minggu kedua ada di Solo. Kemudian saya sudah sekalian aja pelayanan di Petoran. Jadi besok Minggu Bapak Ibu mari hadir untuk bersama-sama mengalami berkat-berkat Tuhan melalui ibadah raya yang dilayani oleh Pastor Dave dan Pastor Novi. Bapak Ibu, saya mengajak saudara ikut melayani. Setuju? Kok nggak ada suaranya? Saudara dan saya ikut melayani, setuju? Dengan cara ajak saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir diingatkan. Syukur-syukur kalau ada teman, ada keluarga yang bisa ikut bersama-sama kita nikmati ibadah raya bersama. Setuju? Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, yang kedua kita berdoa untuk papahnya Mbak Putri yang saat ini ada di Rumah Sakit Triharsi ya. Rumah Sakit Kustati, kemarin masuk rumah sakit karena tipes. Kita doakan, Om Ishak nanti mendoakan kiranya Tuhan memulihkan Pak Eko. Baik, itu saja dari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan memenuhi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah bukan segala permohonanku. Haleluya, haleluya. Akhir ibadah kami Tuhan
Sekali lagi kami merendahkan diri di kaki-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberkati melalui ibadah kami, jiwa kami dipuaskan, roh kami dikuatkan. Oh Tuhan, bahkan sakit kami disembuhkan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, rahmat, dan anugerah-Mu melalui ibadah pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman mengingatkan kami adalah milik kesayangan-Mu ya Tuhan. Kami biji mata Tuhan yang senantiasa terpelihara di dalam kasih daripada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Gembala, pakai terus lebih jauh Tuhan, untuk kemuliaan dan agungan-Mu. Terus membawa jemaat-Mu bertumbuh dalam kedewasaan rohani, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan sekedar pendengar-pendengar yang setia, tetapi mereka boleh bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, terima kasih kesempatan ini juga kami bersehati. Kami berdoa khusus untuk Bapak Eko ya Tuhan, yang terbaring di rumah sakit Kostati Bapak, oleh karena menderita tipes. Bapak, bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Engkau tabib di atas segala tabib. Kami berharap, kami berdoa, tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus menjamah Bapak Eko saat ini juga, sehingga segala sakit penyakit, virus, baksil, bakteri, Tuhan hancurkan, dan Pak Eko disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati segala kebutuhan Tuhan yang akan melimpahkan, sehingga semua berjalan, kerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan menyembuhkan Bapak Eko saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Dan kami berdoa, pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, kami yakin dan percaya melalui firman-Mu, mereka mendapatkan jalan keluar yang baik untuk menikmati solusi daripada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati dengan berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus mengikat kita, menyatukan kita, membimbing, menuntun dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.